Itu berarti tidak konsisten dalam keilmuannya berarti itu. Kenapa Anda berani bilang Said Mahdi Rojai tidak konsisten? Oke, di dalam Syajaratul Mubarakah dia tidak menulis Ubaidillah, tapi dia mengaku ada Ubaidillah. Gimana itu? Apa? Tidak ada Di Ubaidillah, dalam tetapi ada Ubaidillah. tahqiqannya Syajaratul Mubarakah dia tidak menulis Itulah nama konsepnya, Ubaidillah. Bang. Itulah konsepnya Sebentar, saya bahwasanya bicara. orang yang Dengar dulu. Itu yang menunjukkan tidak konsisten dengan keilmuannya. Dia mentahqiq satu kitab yang tidak ada namanya Ubaidillah. Bahkan dia jadi ragu lagi kok ada nama Ubaidillah. Ini kok mengisbat nasab itu Ubaidillah referensi Ba'alawi, dia gimana itu? dapat. Bukan gini loh, Bang. Orang yang dicatatkan di situ bukan berarti tidak ada Bisa, yang nggak di bisa situ, itu, Bang. nggak bisa. Sebetulnya Dia sudah mentahqiq satu kitab, ya. tapi dia kok tidak konsisten dengan keilmuannya. Gimana ceritanya harus kantum, Bang? Kalau Bisa, kita itu kan berdiri pada argumentasi pribadi, ulama-ulama pribadi, kan, itu yang jadi nanyakan permasalahan. ulama nasab, kan tadi nanya iya, ulama maksud- nasab. begini. Iya, Anda Itu Sayyid Mahdi Rojai itu ulama nasab. Iya. Terus lagi artinya- Ibrahim bin Mansur itu ulama nasab. Bang Jamil sebentar. Oi. Gini, yang paling masuk ke ranah akal yang sehat itu keluarga Al-Qabiji itu kan sebagai kabilah keturunan Ahmad bin Isa. Kenapa dia Al-Uraidin? tidak mengakui? Sekarang saya tanya Al-Uraidin, Loh, tidak mengakui. Al-Uraidin tidak mengakui. Wah, ini salah besar, kayak Anjas. Loh gimana sih? Aduh, Lawak kacau, kitabnya kan? ada. Makanya Kitabnya itu literasi ada. kayak Anjas masih lemah. Masya Allah, kitabnya ada. Kitabnya itu ada. Itu loh. Kacau kayak Anjas ini ternyata. Gua Aduh, ini pikir belum mah bener. Berarti kan kalau logika fallacy-nya, kalau misalnya di antara dua pernyataan ya ada yang saling bertentangan, berarti kan itu harus dilakukan verifikasi ulang. Kalau misalnya ada nakobah yang terdekat dari Ahmad bin Isa menyatakan dia tidak mengakui Ubaidillah, berarti kan harus ada nakobah yang terdekat juga dengan Ahmad bin Isa. Artinya Betul, keturunan di antara Ahmad bin Isa betul. yang menyatakan itu. Artinya itu sebanding apple to apple gitu. Bang Adi, Jangan- Bang Adi, Uraidin itu, Yes. Bang. Nago. Bang Adi, yang mana yang menolak itu yang mana? Ada dua pertentangan yang mana dan Al-Qabiji. sumbernya dari mana, Bang Adi? Bang Adi. Al-Qabiji sumbernya itu tadi dari barusan kayak kitab. Anjas. Dari kitab nukil dari yang salah. As-Suyuful Sampean makanya jangan Mujliyah. pernah Itu nukil dari dari yang kitab salah. dari Nah, ini kitab nih. As-Suyuful Mujliyah. Itu kitabnya. Coba deh, kalau seumpama kita belajar itu untuk objektif, kitabnya. kalau kita belajar untuk objektif, dua-duanya ditimbang dong, bukan satu pihak doang ditimbang. Al-Uraidin itu, Bang, Al-Uraidin itu bukan mengisut, maksudnya sampai bilang Al-Uraidin Ba'alawi sampai begitu. Al-Uraidiyin itu bukan keluarga kabilah Ahmad bin Gini, Isa. gini. Kabilah Saya Ahmad jelaskan. bin Isa. Saya jelaskan, Mil, ya. Isa Saya jelaskan itu gini, Mil. adalah Gini, Mil. Al-Qabiji, ya. Gini Mil ya. Sama dengan Bani Hashim ya turun kepada Bani Muthalib. Apakah Bani Muthalib itu semua keturunan Nabi Muhammad? Ya tidak. Tidak boleh ya putra dari Abu Jahal, cucu-cucunya mengatakan sebagai keturunan Nabi Muhammad, tidak boleh. Ini pongkolnya satu sama Bani Muthalib. Nah, sama dengan Bani Al-Uraidin. Ya kan? Ini anaknya banyak. Ya kan, akhirnya jadilah seperti Ahmad bin Isa punya anak berapa, dan ini yang bisa mengkonfirmasi gitu loh, bukan daripada banyak Al-Uraidin dapat Iya. anunya Yang itu bisa pokok. mengkonfirmasi itu Ali bin loh. Jadid. Kenapa Ali bin Jadid? Ali bin Jadid itu paling dekat sama Alwi, anaknya langsung. Ini Nah, loh. Anaknya langsung. Nah, sekarang sudah ditemukan, kan dari kemarin udah beberapa tahun yang Nah, lalu gini, ditemukan logikanya perihal begini, manuskrip Bang Ali Jamil. bin Jadid. Sekarang kalian Bang tuduh Jamil. palsu-palsu, kan itu lucu, Bang. Bukan begini Bang Jamil, begini loh, begini ya. Mohon maaf. Ini kan tadi sering dinarasikan di Komal ini pongkolnya Ubaidillah sebagai putra daripada Ahmad bin Isa. Tapi dalam sejarah atau dalam kitab-kitab nasabah itu tidak pernah Ahmad bin Isa itu hijrah ke Hadramut.
Lalu kenapa di Adrom itu ada kuburannya Ahmad bin Isa? Dari mana ini? Itu bang, itu Ahmad bin Isa bin Ahmad bin Isa bin Zaid, bukan Ahmad bin Isa bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir, bukan. Yang antum tahu itu coba antum lihat lagi di kitab yang antum baca. Ahmad bin Isa bin Zaid itu makamnya di Irak Selatan. Oke. Coba dilihat lagi deh, coba dilihat lagi. Oke, gini sering merubah ini berarti. Begini aja deh, kalau saya mau masuk ke situ sampai tidak mau masuk, saya akan masuk lagi. Ahmad bin Isa di abad keberapa? Ubaidillah di abad keberapa? Masuk nggak itu? Izin dulu ketua, saya Ahmad mau bin Isa turun dulu. di abad ketiga. Udah waktu. Oke, terus terima Ubaidillah. kasih. Karena ini Ya. memang Jabat bukan empat. ranahnya pancing-pancing karena Terima kasih nggak semuanya. tahu. Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Ahmad bin Isa itu di abad keberapa? Ubaidillah di abad keberapa? Ubaidillah di abad keempat, Ahmad bin Isa di abad ketiga. Astagfirullah, kok iso di abad ketiga itu loh Ubaidillah, dari mana rujukannya Bang Jamil? Ubaidillah kok di abad keempat itu dari mana? Pelajari dulu, Jamil. Karena di situ masalah jadid itu sudah ada informasi daripada Yaman, ya kan? Di situ sudah mensalahkan manuskripnya, itu yang saya suka ketahui, itu saya pelajari. Itu bukan daripada Ahmad bin Isa itu. Justru ndak hijrah kira itu Ahmad bin Isa bin Zaid Kojoyo, bukannya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Aneh, itu bukan Ahmad bin Ahmad Isa Muhajir, bukan. Tetapi di pesariannya itu Ahmad Isa Al-Muhajir. Terus gimana itu? Terus kata-kata Al-Muhajir itu ngambil dari mana? Kalau yang saya tahu itu An-Nafat, bukan Al-Muhajir. Ya, maka dari itu harus dipelajari lagi, Kang Jamil. Gitu loh. Tapi saya salut dengan Kang Jamil itu, bahwasannya walaupun data itu tidak sesuai, ya kan, yang kunjungan dikatakan mengisbat, itu kan tidak sesuai. Bukan berarti saya mengakui. Bukan. Ini kita tidak pokoknya berimbang, ini tidak berimbang. sepakat untuk tidak sepakat nggak apa-apa. Sepakat untuk tidak sepakat nggak apa-apa. Dialektikannya tapi yang masih bagus. Gitu loh. Tapi, Ya kan? tapi saya coba Masa- mau Masa mengajak gini lah. kita ngundang orang mantenan semua diundang itu dikatakan keluarga. Ya kan enggak. Iya. Gitu Artinya loh. kan itu persepsi ya. Persepsi Nah, kan, persepsi yang dibangun. Iya kan, ya. Lu dari mana? Hostnya ini bilang itu palsu-palsu padahal sudah Loh, ditampilkan saya nggak bilang palsu. manuskrip. Enggak bilang Tidak, Pak. Pak. Kita Enggak, kita Pak. menghargai Manuskrip atas bukan manuskrip persepsi yang asli, dibangun. manuskrip itu salinan. Gitu loh. Gini loh. Kita Tadi kan menghargai Bang atas Jamil persepsi yang begini, dibangun, Bang. nggak apa-apa. Tadi Bang Jamil menyatakan bahwa tadi itu Abul Jadi, padahal apa yang disampaikan oleh Bang Jamil itu semuanya itu dalam sumbernya satu, masodirnya satu. Kalau sudah masodirnya satu, dalam kaidah ilmu nasab itu tertolak. Itu tertolak. Jamil sudah belajar sama Kori ini ya. Gini loh, Mil, Wah, ini bertambah terus ini. Bang Jamil, ini yang dipermasalahkan Habib Jamil lagi dapat gemburan ya. Ubaidillah atau Abdul Mil, ya kan. Tapi salut Ini tak banget. sesuai perjanjian, ini perjanjiannya cuma 5 orang. Gini Bang Jamil. la yatahju bikasratil masadir idza kanat kulliyat tanaqalu min asli wahid. Artinya apa? Tidak bisa dijadikan hujjah
banyaknya sumber-sumber jika semua sumber-sumber tersebut dinukil dari usul yang satu. Ini loh. Hidayil munasab itu. Ini loh Ki Anjas, Ahmad Al-Muhajir bin bapaknya siapa? Ali Al-Ghuyur. Udah. Saya tidak merasa puas dengan jawaban Jamil. Ternyata muter-muter. Mana Tidak ada muter-muter, antum kepada aja yang nggak pertanyaan ngerti. semuanya. Nggak masuk. Jadi kesimpulannya menurut saya Nggak mau buat antum belum masuk juga, ada karena jawaban antum yang orang yang konkret nggak mau daripada menerima Pak Alawi. kebenaran. Ubul Waton. Dia membaca karangannya Qori dia itu. Masa saya jalan habis buat Nah gini, artinya kalau saya pribadi, saya rujuk kalau misalnya Ubaidillah itu ada yang mengisbat dan itu Oke, sudah ada Kang Adinur, saya turun dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, nggak seru kalau nggak ada Abu Waton. Ya, sebentar aja, gasa. Referensi yang dibacakan sama siapa Ki Anjas itu apa namanya? Bukan Ahmad Al-Muhajir tapi Ahmad bin Zaid. Nah, kalau Ahmad Al-Muhajir, coba antum lihat lagi deh, abahnya Ahmad Al-Muhajir itu Isa Rumi, bukan bin Zaid. Itu masodirnya satu, Bang Jamil. Ngambilnya itu loh, sumbernya itu satu. Paham nggak sih? Paham masodir nggak sih, Bang Jamil? Wafatnya Ahmad Al-Muhajir 345, bukan 300-an. Berarti Abdullah 384. Ya, berarti sama-sama abad keempat ya. Benar nggak? Sama-sama abad keempat. Ini anak bertanya sih. Ahmad Sama kalau Ahmad sama Muhajir itu kan tufinya 345. Kalau Abdullah tufinya 383. Itu ditasgir sama Ali Asyakran menjadi Ubaidillah ya Jamil, ya Allah, kau ketinggalan jauh. Itu yang Abdullah jadi Ubaidillah itu ya. Makanya itu kan Ya, yang Abdullah jadi Ubaidillah yang jadi polemik itu adalah Lu enggak, bahwa Abdullah bukan itu tafsiran. Ubaidillah itu nama kecil dari Bukan Abdullah itu tafsiran kan. dari Habib Ali Asakron, tetapi itu kan diambil dari Asuluk. Asuluk itu kan bukan Nah, bukan iya itu masodirnya satu, Bukan- Bang Jamil, ya Allah. bukan karangan. Sabar ya, sabar. Bentar. Bukan karangan dari ini apa namanya? Ali Asakron, gimana sih? Gini loh Bang Jamil, gini, biar paham jenengannya. Ali Asyakron mengasumsikan tasgir, ya. Terus ada kitab lagi, bukan dari karangan Ali Asyakron, tapi masodirnya itu satu, apa Al-Janadi, gitu loh. Saya tanya ke Anjas, Asuluk itu tahun berapa sih? Abad keberapa sih? Enggak, jangan ya Allah ya Allah, gua tanya. Enggak. Asuluk Coba, abad keberapa? Ali Asakron abad keberapa? Iya, gini. Asuluk itu apakah menjelaskan itu Ubaidillah? Abdullah. Nah, kenapa kok Ubaidillah menjadi Abdullah? Ali Asakron Muhammad Coba. Sahib. Bismillah. Ali Al-Ghuyur. Nah, ya kan? Bener lah berarti. Gimana sih? Yang membikin bahwasannya Ubaidillah itu adalah Abdullah itu Ali Asyakron, bukan Janadi. Janadi hanya menyebutkan Abdullah, bukan Ubaidillah. Kenapa kok Ubaidillah menjadi Abdullah? Nah, sekarang gini, kalau dalam ilmu Sekarang nasab, begini, ketika sekarang melakukan begini. penelusuran Bentar. dinyatakan nama asli atau nama panggilan kecil. Bentar Kang. Jadi begini. Mangga. Manuskrip yang ditemukan Ali bin Jadid itu Abdullah loh, bukan Ubaidillah. Gimana itu? Apanya? Yang ditemukan di itu sama Gus Rumel itu Abdullah itu.
Aduh rumit. Ya Abdullah, ya kan? Kenapa kok bisa Ali Asakron berani mencantumkan Itulah Ubaidillah jadi, sebagai Abdullah? itulah jadi. Gitu loh. Ya. Coba, kok bisa? Kebiasaan orang-orang Arab itu biasa, Bang. Saya panggil nama anak saya Abudi, padahal Iya, namanya taruhlah itu Abdullah. nama panggilan. Taruhlah itu nama panggilan. Sekarang RA itu dalam mencantumkan nasab keturunannya masing-masing digunakan nama panggilan atau nama aslinya. Nama asli lah. Nah, artinya bahwa di situ ada miss nih, ada missing link. Pernyataan bahwa Ubaidillah adalah nama kecil Abdullah itu tidak dikuatkan oleh catatan yang resmi istilahnya gitu. Karena menyatakan bahwa Ubaidillah adalah panggilan kecil Abdullah itu bisa aja, semua orang bisa menyatakan itu. Tapi ketika dalam melakukan pencatatan, apakah Ubaidillah ini dicatat sebagai nama Abdullah gitu? Kan itu jadi masalah tuh kan ya. Nah, ini yang jadi perdebatan ketika pernyataan seorang Ubaidillah itu dinyatakan bahwa dia adalah bernama Abdullah. Itu kalau ada catatannya resmi misalnya gitu ya, itu mungkin bisa dikaitkan kepada Abdullah gitu. Tapi kalau selama Ubaidillah itu adalah Ubaidillah, tertulis namanya Ubaidillah, di nisannya misalnya namanya Ubaidillah, maka semasa dia hidupnya namanya Ubaidillah, dipanggilnya Ubaidillah gitu. Kalau menurut saya sih begitu ya. Ya kalau di makbaronya itu tertulis Ubaidillah Bang Adinullah. Nah, berarti kan memang Ubaidillah adalah namanya, bukan panggilan kecil dong. Ya kan memaksakan diri ya Abdullah. Iya. Gitu loh Jamil. Jadi kan nggak ada sejarah tentang bahwasannya Ubaidillah itu adalah Abdullah. Tapi sejarah itu cuma sebagai pernyataan daripada Ali Asakron yang hanya mengatakan bahwasannya saking ketawaduannya Abdullah itu dikasih nama Ubaidillah. Itu ditazkir. Kemudian kurang lagi ya kan. Dan itu pernyataan internal ya. Nah, Ya. masih kurang dalam untuk apa itu ketawaduan, makanya dihasr menjadi Ubaid. Nah, Ubaid pertanyaan ke saya begini. Ubaidillah ke Abdullah. Nah, ini nggak ada sejarahnya. Malahan di situ dijelaskan, ya kan, dalam apa siirannya itu Ubaid Al-Maimun. Luko begini. Beda lagi, gimana sih? Nah, itu ya apa itu? Kalau gini loh, Anda ini terlalu narsis ya. Begini loh. Kalau itu nama Abdullah menjadi tasgirnya Ubaidillah, itu tasyakuran ganti nama itu kapan? Padahal dalam seirannya itu dikatakan Al-Maimun, Ubaidun. Jamil itu nggak paham riwayat. Ali Asakron ini mempunyai riwayat tidak. Bagaimana lafal Abdullah ini menjadi Ubaidillah ini menginduk dari riwayat kitab apa gitu loh Mil. Nah itu maksud saya, adakah sejarah tentang itu? Apakah karena dia itu dulu itu terkenal nama Ubaidillah, ya kan? Abdullah itu ulama siapa yang muktabar gitu loh Mil. Ya, konsepnya kayak kita misalnya, melihat ya, itu tuh dari apa namanya, dari temuan-temuan lah. Kitab-kitab kan nanyain kitab. Sekarang manuskrip Ali bin Jadid itu sudah jadi andalan. Manuskrip Ali bin Jadid itu andalan, namanya Ubaidillah. Itu adalah istifadoh syafahiyah gitu, nggak ada catatan. Gimana nggak ada catatan? Astagfirullahaladzim. Memang begitu kok. Ali Asakron. Sekarang saya tanya ke antum sudah nemuin manuskrip apa sih? Maksudnya? Perihal catatan nasab Saya Arab. menemukan manuskrip Sajarah Mubarakah. Satu. Terus saya menemukan juga Konsepnya itu begitu loh. adalah Jangan di atas duduk di Sajaratul Mubarakah gini loh, ada kalau lagi. kita objektif jangan duduk di atas meja sambil ngopi Nah. terus batalkan nasab orang gitu loh, Bang. ya kan? Kecuali Mulai. kita ini meneliti. Oh, Robito Alawiyah yang induknya Pak Alawi datang ke Robito, tanyakan itu cecer.
Itu loh, gua tuh kepengennya gini, Robito Alawi ya itu ya memang harus diberatkan karena mencatat nasabnya Mbak Alawi gitu loh. Yang kalian Atau begini pertanyakan itu aja, kan nasab Mbak begini Alawi. aja, Bang Jamil begini aja. Anda usulkan undang Lukojoyo, Romo ke Robito gitu. Nggak berani datang lu Ini loh ya. Boleh. Gini saja Mil, kamu kan biasa nongkrong di komalnya Kori. Kalau aku lewat atau Luko lewat suruh naikin nggak apa-apa, ya kan? Jadi gitu loh Mil, ya kan? Apa Manusia hubungannya sama Tengku Kori? penting, Robito, ya kan? ini yang dibilang Robito, bukannya Tengku Kori. Tengku Kori udah di pinggir itu kan lapangan, ya? mewakili Mil. Mewakili Enggak, apa? Tengku Kori udah di pinggir lapangan, Bang Luko. Host diam. Nah, Udah di pinggir diam. lapangan lagi ngerokok dia. Udah gua mau turun dulu ya, ntar lanjut lagi. Ya belajar dulu Mil, belajar dulu. Enggak, gua mah hiburan doang selagi Iya, kalian benar. Robito Betul. mah. Ini Enggak ini. Gini Mil, Iya. nanti kalau turun coba pikirkan kenapa selama 4 abad itu kok Ngapain gua mikirin urusan lu. Gua sih Bang, gua sadar diri kalau gua ini kan bukan orang yang paham akan ilmu nasab. Pertama itu, gua nih bahasanya itu cuman taunya di luar. Pertama, Gini loh Mil, kedua. memang kita enggak Dan ahli yang ketiga, nasab, tapi yang kita ketiga, boleh menyampaikan lembaga yang sebenarnya- Pokoknya hukum firlah lah. ilmu nasab yang Itu sudah harus disajikan kita- oleh bukan ke ulama-ulama gue. nasab. Bukannya Ini kok kan harus orang yang ahli nasab yang berbicara. Enggak, kita kan boleh menyampaikan Betul. apa yang sudah dituangkan oleh ulama-ulama ahli nasab, makanya kita sampaikan. Oke, Ya, kalau kamu makanya ada gini loh, ibarat kalau mau baru. menyampaikan itu bukan ke gue, nyampaikan itu ke Robito. Nah, iya, Gitu Bang. Ya wes ya itu aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hukum firlah Bang Jamil. Ya, gini loh kawan ya. Yaitu berstandarkan kepada Mahdi Rojai dengan Ibrahim bin Mansur ya. Padahal Mahdi Rojai sendiri ya itu adalah pentahkik daripada Syajarah Mubarakah. Nah, Syajarah Mubarakah ini sesuai dengan kitab yang ada di atas, yang abad ke lebih tua lagi. Itu menyebutkan 3 anak juga, yaitu Sayyid Muhammad, Ali, dan Husain. Berarti ini sudah ada suatu kebenarannya. Lah kenapa ketika Mahdi Rojai mengatakan mengisbat, padahal itu cuma hanya penyebutan saja secara pribadi. Nah, sebagai ulama seharusnya itu berstandarkan adanya data. Ini ada apa? Ya. Gitu loh. tergantung ulamanya. Kalau ulamanya seperti Kori ya nominal lah. Ya, tapi sebagai pribadi manusia